Hendak Yang Mulia terpikul tanggung jawab yang amat besar untuk menentukan arah masa depan demokrasi kita. Ini juga sama kan, ketika tidak dipersoalkan, ketika tidak dikoreksi, maka sikap-sikap Prabowo ya jadinya kurang lebih sama dengan Jokowi. Kemudian ini juga, makanya Jokowi ini harus terus kita tekan. Ini ada yang Gibran paling cerdas katanya. Gibran paling cerdas. Ini satir atau... Hendak Yang Mulia terpikul tanggung jawab yang amat besar untuk menentukan arah masa depan demokrasi kita. Apakah kita akan melangkah dalam persimpangan jalan ini menjadi sebuah republik dengan rule of law atau rule by law, demokrasi yang makin matang atau kemunduran yang sulit untuk diluruskan di tahun-tahun ke depan. Bila kita tidak melakukan koreksi saat ini, maka akan menjadi presiden ke depan di setiap pemilihan di berbagai tingkat. Bila kita tidak melakukan koreksi, maka praktek yang terjadi kemarin akan dianggap sebagai kenormalan dan menjadi kebiasaan, lalu menjadi budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan rasa hormat dan penuh harap, mohon peristiwa ini jangan dibiarkan melewat tanpa dikoreksi. Saya memohon, saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah. Udahlah ya, kita tahu kelanjutannya. Memohon untuk memilih Taji Yasin dan Ahmad Lutfi. Dan ya persis seperti apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, kalau nggak dikoreksi, ya ini akan menjadi pengulangan. Barangkali melihat contohnya kemarin, Pak Jokowi barangkali kan bilang begitu, saya endorse Prabowo dan Gibran, sukses, berhasil. Nah sekarang biar berhasil Ahmad Lutfi endorse juga sama Pak Prabowo. Pastikan kurang lebih begitu isinya. Dan Pak Prabowo bisa jadi sebetulnya tidak berkenan. Kenapa? Mudah kok kita lihat bahasa tubuhnya, raut mukanya, posisi tangannya. Ini semua bahasa tubuh yang bisa dipelajari. Ada nuansa ketertekanan atau minimal terpaksa Prabowo menyampaikan ini. Nggak ada semangat-semangatnya. Kan endorse itu kan mendorong gitu. Dorongan itu motif, motivasi. Bicara motif, motivasi itu kan ada sesuatu yang menggelora gitu. Jauh dari kebiasaan Pak Prabowo ketika pidato yang menggelora, nggak ada ini. Seperti yang di bawah tekanan. Apalagi kalau bukan kata itu yang bisa kita sampaikan. Iya kan? Maka kata-kata Anies Rashid Baswedan ini tepat sekali. Ini karena tidak dikoreksi dari Pilpres kemarin, ya sudah terus berulang seperti ini. Nilai dari Abah emang pas, kagak meleset, apalagi salah. Sebutan macan Asia itu kalian salah ternyata katanya. Aku dari dulu nyebutnya macan ompong aja. Bajunya pakai warna navy blue yang katanya jadi simbol warna perlawanan. Nggak taunya malah manut sama Mulyono. Ada yang percaya sama omongan Wowo. Kita nggak bisa, wajahnya kayak tertekan tuh, ya kelihatan ya. Takut Mulyono nyanyi. Jadi apa statement-statement yang disampaikan oleh seorang Anies Rashid Baswedan, saya kira makin kesini makin terus banyak yang terbukti. Kenapa? Karena Anies bicara dalam konsep yang jelas, yang clear, kontekstual, didasari ilmu, didasari pengalaman. Ini juga sama kan, ketika tidak dipersoalkan, ketika tidak dikoreksi, maka sikap-sikap Prabowo ya jadinya kurang lebih sama dengan Jokowi. Budi Gunawan aja repot ini nyapu-nyapunya, bersih-bersihnya. Gimana ini? Mendukung tapi netral, berenang tapi tidak basah. Karena Budi Gunawan bilang Prabowo netral, meski dukung Ahmad Lutfi di Pilkada Jawa Tengah. Gimana ini? Netral itu tidak memihak, tidak mendukung. Jadi ini kayak ucapan Pak Jokowi, sudah tapi belum. Ini
bukan pasir laut, ini sedimen. Ini mudik, bukan pulang kampung. Kan logika masyarakat nih kacau ini. Prabowo netral meski dukung. Kalau netral itu nggak dukung, Pak. Gimana? Ini harus dimaklumi nih. Harus dimaklumi. Tidak boleh dimaklumi. Aku bisa gendeng mengartikan bahas elit sekarang. Nyanyi tapi tidak bersuara. Kalau Pupu Papa bilang asu tenan, bikin malu negara katanya. Aduh, kalimat Pak Menko sangat berat untuk dipahami. Mestinya nggak berat, itu logika yang ngaco aja, logika yang salah aja ya. Kemudian ini juga, makanya Jokowi ini harus terus kita tekan agar tidak terus-menerus mengganggu Prabowo. Jokowi harus bertanggung jawab atas 10 tahun yang daya rusaknya luar biasa. Dan di demo besar-besaran di Solo, barangkali itulah makanya dia akhirnya lari ke Jakarta. Kami mohon berkumpul selama 10 tahun kita dipimpin oleh orang-orang kumuh, oleh orang Konobo, sekarang mau dipimpin Pupu Papa. Ada Rapopo, menghina orang dan sebagainya. Itu saudara, kita semua saat ini sudah berada di tempat yang tepat. Kemarin kita mau ada di tempat yang lain, tapi ketakutan mereka, makanya kita alihkan ke depan balai kota. Takbir! Sekali saudara, mari kita tangkap kau bersama-sama. Kita terbang bareng, kita bersama-sama, kita dapat dan kita saudara. Ya, termasuk yang luar biasa dari ARM kalau nggak salah ya, emak-emak. Sengaja itu orang-orang yang tinggal di Jakarta ke Solo, kemudian menyegel area rumah yang akan dibangun sebagai rumah Jokowi dari pemerintah. Luar biasa ini, perlawanan rakyat sudah semakin nyata ini. Ayo Pak Prabowo, lihat ke bawah. Jangan terus-menerus menjadi anak buah Jokowi. Sudah selesai Bapak. Ini ada yang Gibran paling cerdas katanya. Gibran paling cerdas. Ini satir atau buzzernya Pupu Papa ini? Terus-menerus. Jokowi nomor 1 terbaik. Kita anggap ini aja lah, kita anggap satir aja lah. Karena kalau iya, kasihan sekali nih, buzzer-buzzer sudah dibayar tapi malah menggerus terus persepsi negatif terhadap Pupu Papa, terhadap Gibran, terhadap Mulyono, dan terhadap Jokowi. Ini sekarang Gibran udah berani ini nyerang-nyerang Nadiem nih. Coba kita lihat, nyerang Nadiem dia luar biasa nih. Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan. Ya, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo. Surat ini belum mendapat tanggapan. Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai wali kota, ya, mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi. Nah, jadi muji-muji Pak Abdul Muti, nyerang-nyerang Nadiem. Kenapa baru berani ngomongnya sekarang? Kan Anda kemarin ketika menjadi wali kota, Anda itu anak presiden. Anda bisa lakukan jalan bypass itu. Jadi ini semua omon-omon aja ini Gibran nih. Anda sendiri tidak melakukan apa-apa ketika menjadi wali kota memperjuangkan ini. Buktinya surat nggak dibalas sama Nadiem aja dibiarkan. Baru sekarang nih dia persoalkan. Kan
kelihatan lah bahwa dia betul-betul memang tidak punya leadership. Dan terakhir yang dilakukan oleh Gibran, membuka pengaduan baik lewat WhatsApp maupun di kantor Wapres. Lah buat apa ada elemen negara yang sudah dibuat, dibiayai, ada jalur baru lagi ini? Efektif tidak? Nih, yang ada juga checklist 1 katanya tuh. Selamat pagi, langsung aja Mas. Saya minta modal 100 juta ya. Mas. Checklist 1. Tapi ada juga yang sudah dibalas. Coba kita lihat ya. Tapi jawabannya jawaban mesin. Ini kelihatan karena dari ininya sama nih. Wapres Fufufafa. Ditulisnya Wapres Fufufafa lagi. Fufufafa. Terima kasih telah menghubungi lapor Mas Wapres. Silakan sampaikan apa yang bisa kami bantu. Terima kasih atas laporan Anda. Kami akan segera merespon laporan Anda. Fufufafa aman saja. Jadi mesin yang bekerja aja mesin. Ya gimana bisa berharap ya kalau laporannya hanya mesin. Tapi ini ada di kantor Wapres. Dan yang menarik adalah orang-orangnya kayak orang-orang makmur semua ini yang lapor ke sana. Kayaknya kalau rakyat jelata nggak berani untuk ke sana aja kan butuh biaya, butuh ongkos, repot ya.